Halo semua, perkenalkan nama aku Tri Regina Luin, mahasiswa fisioterapi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, angkatan tahun 2024 dengan NPM 2406426750. Pada video kali ini, aku ingin memberikan resume dari video penjelasan Profesor Lara Boy. Nah, video penjelasannya aku tampilin di layar berikut ya, dan selamat menyaksikan. Competes with a chemical in our brain. It's called a trophic factor or a growth factor. Kita akan membahas 6 topik, yaitu yang pertama, revolusi neuroplastisitas otak dewasa. Yang kedua, mekanisme perubahan otak. Yang ketiga, batasan neuroplastisitas. Yang keempat, neuroplastisitas negatif. Yang kelima, bagaimana mengoptimalkan neuroplastisitas. Dan yang keenam, pembelajaran yang dipersonalisasi. Oke, langsung aja revolusi neuroplastisitas otak. Tahu nggak sih, sebelumnya diyakini bahwa otak bersifat statis setelah masa remaja dan neuron terus berkurang sepanjang hidupnya. Nah, akhirnya dengan kemajuan neuroscience dalam 20 tahun terakhir telah mengubah pemahaman tentang bagaimana otak orang dewasa berevolusi. Ternyata terungkap fakta bahwa otak terus-menerus mengatur ulang dirinya sebagai respon terhadap setiap aktivitas, perilaku, fakta, atau peristiwa baru. Proses reorganisasi tanpa henti ini disebut sebagai neuroplastisitas atau plastisitas di otak. Otak selalu berubah sepanjang hidup, baik menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk, tergantung pada bagaimana kita terlibat dalam aktivitas dan pilihan gaya hidup. Wah, menarik banget kan? Lalu bagaimana mekanisme perubahan otak? Nah, ada 3 proses dasar di mana otak berubah, yaitu kimia otak, struktur otak, dan bagaimana wilayah otak berfungsi bersama. Oke, kita bahas satu-satu ya, yaitu yang pertama, kimia otak. Perubahan tercepat terjadi pada jumlah bahan kimia di antara koneksi neuron, yaitu di sinapsis. Perubahan kimia pada sinapsis memungkinkan neuron merespon lebih cepat. Yang kedua, struktur otak. Meskipun tidak ada penambahan neuron baru, struktur otak dapat berubah dengan menambah atau mengurangi dendrit yang terhubung loh. Nah, perubahan ini membutuhkan waktu dan sangat terkait dengan tidur. Iya, kamu gak salah dengar, tidur. Nah, perubahan kimia dan struktural ini bersama-sama menjelaskan proses-proses pembentukan memori jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, proses konsolidasi mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Kemudian, yang ketiga adalah fungsi otak. Fungsi otak mengacu pada bagaimana berbagai wilayah otak bekerja bersama secara terkoordinasi atau berurutan. Faktanya, otak tidak pernah sepenuhnya istirahat. Saat istirahat, ia memasuki jaringan mode default atau default mode network yang penting untuk kreativitas dan kesehatan mental. Teknologi modern dapat mencegah otak mencapai keadaan istirahat yang mungkin bukan pilihan yang terbaik untuk kesehatan otak itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu batasan neuroplastisitas. Mungkin kalian bertanya, kalau otak seneuroplastisitas itu berarti kita bisa pinter banget dong, kita bisa belajar banyak hal. Nah, meski otak sangat neuroplastik, ada batasan mengapa orang tidak selalu bisa belajar apapun yang mereka mau atau yang mereka inginkan atau pulih sepenuhnya dari cedera otak. Neuroplastisitas bersifat tergantung pengalaman atau experience dependent. Artinya, kapasitas adaptif otak paling dipengaruhi oleh perilaku, bukan oleh obat-obatan. Nah, perubahan otak ini bahkan bisa menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk. Ada yang namanya prinsip Goldilocks, di mana kita melakukan pembelajaran yang tidak selalu mudah atau juga tidak terlalu sulit. Intinya, di atas batas kemampuan kita, tapi kita masih bisa untuk menjangkaunya.
Nah, itulah yang buat neuroplastisitas. Dan perlu diingat bahwa tidak ada yang namanya satu ukuran untuk semua, karena setiap otak unik. Jadi kalau orang lain bisa, kamu mungkin juga bisa, tapi cara dan tingkat kemudahannya berbeda-beda. Kemudian kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu neuroplastisitas negatif. Tadi kita udah tahu bahwa otak bisa berubah, dan berubahnya itu bisa jadi lebih baik atau jadi lebih buruk tergantung pola hidup kita. Nah, perubahan neuroplastik bisa bersifat negatif seperti pada cedera akibat penggunaan berulang, nyeri, ataupun nyeri kronis dan kecanduan. Stres dan kecemasan. Stres kronis menyebabkan pelepasan kortisol yang tinggi secara persisten. Kortisol yang tinggi secara kronis dapat menyebabkan kecemasan, masalah kesehatan seperti kolesterol, peradangan, kekebalan rendah, penambahan berat badan pada perut, dan gangguan memori. Kortisol bersaing dengan faktor neurotropik turunan otak atau Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF yang penting untuk neuroplastisitas yang menyebabkan atrofi atau penyusutan struktur memori utama. Mengoptimalkan neuroplastisitas otak. Ada beberapa cara untuk mengelola kortisol dan meningkatkan neuroplastisitas positif, yaitu kita bisa dengan intervensi seperti meditasi yang berfungsi buat nurunin kortisol dan tekanan darah secara signifikan. Kemudian kita juga bisa tidur dengan meningkatkan tidur dari 6 menjadi 8 jam akan mengurangi hormon stres kortisol hingga 50% dan sangat penting untuk perubahan struktural otak dan konsolidasi memori. Kemudian kita juga bisa buat olahraga yang intens, awalnya meningkatkan kortisol tetapi dalam jangka panjang menurunkannya, meningkatkan aliran darah, pembentukan pembuluh darah, pertumbuhan sinapsis, BDNF, dan neurotransmitter. Nah, 9 menit bersepeda dengan intensitas tinggi atau 90% kapasitas maksimal sebelum belajar dapat secara signifikan meningkatkan pembelajaran 24 jam kemudian, terutama untuk urutan yang berulang. Nah, peningkatan BDNF setelah latihan adalah salah satu mekanisme efek positif yang ditimbulkan dari olahraga. Nah, respon terhadap olahraga untuk belajar dipengaruhi oleh gen seperti gen yang mengkode dopamin dengan individu homozigot yang menunjukkan respon yang lebih positif. Gitu. Selanjutnya adalah perjuangan belajar. Pembelajaran optimal yang terjadi ketika tugas cukup sulit tetapi tidak ada solusi satu ukuran untuk semua orang. Nah, kemudian adalah pilihan perilaku. Pilihan membentuk otak, memilih aktivitas dan gaya hidup yang mendukung perubahan positif sangat penting untuk perkembangan otak itu sendiri dan neuroplastisitas otak. Kemudian adalah pembelajaran yang dipersonalisasi. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran yang dipersonalisasi atau personalized learning dengan memahami faktor individu seperti perilaku, masa lalu, genetika, dan menyesuaikan pengalaman belajar untuk setiap orang. Pilihan perilaku membentuk otak. Oleh karena itu, penting untuk memilih dengan bijak bagaimana kita menghabiskan waktu dan apa yang kita praktikkan. Cukup sekian dari video ini, semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.